gue. Jam apa lu bisa ganti, kalau enggak lu nyariin gue di akhirat. Iya, Paham ya? paham Bang Opi. Habis ngepel, lu bersihin kaca. Pakai pembersih kaca. Jangan pakai ludah, ntar pada baret nih kaca. Emang lu udah sih kenapa Bang? Ludahnya kan berpasir. Jadi, bener nih. Begitu ada yang pengen ngusir lagi. Urusan Jali gue yang diserempet. Ustaz, sopir Metro Mini sih. Tapi ngusir orang lu. Hah? Itu nerakanya apa, Pos? Itu deh senjata ini deh. Nerake. Ini. Nerake. Ya udah deh, lanjut nih ya. Ini jadi gue yang megang nih Bang Opi ah. Ini sih nih. Jadi yang namanya sedekah Bang Opi dilipat gandain sama Allah nggak selamanya dalam bentuk uang. Kayak tadi tuh Bang Opi udah hitung-hitungan aja. 10.500, 10 juta dapetin ntar lebih dari 10 juta. Kagak ngerti, nggak gitu, nggak semuanya dalam bentuk uang, bisa juga Allah ngasih dalam bentuk voucher. Tuh, dia ngadu. Begini sih. Umatnya asal semua. Emang nggak bisa. Bukan voucher. Maksud saya begini, nggak selamanya dilipat gandain dalam bentuk uang. Tuh. Tapi dalam bentuk kita sehat. Tuh. Anak-anak pada pinter. Istri solehah, taat sama suaminya. Tentu aja udah lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah. Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Tuh. Hak Allah buat ganti dalam bentuk apapun. Tuh. Kalau mau nanya ilmu sama yang arti, jangan nanya sama ikan. Lu orang mentang-mentang gue demen mancing lu. Apa hubungannya sih? Nggak Jadi- salah kan Pak Ustadz senang mancing? Ya kagak salah, cuman kalau yang penting kewajiban kita jangan sampai lupa tuh kalau mancing ya. Sholatnya, sedekahnya. Tuh. Terus begini juga Bang Opi, setiap harta yang kita dapat tuh ada hak orang. Nah Islam ngajarin kita nih 2,5%. Itu paling minim ya, paling minim. Syukur-syukur kalau bisa 5%, syukur-syukur bisa 10%. Jadi memang Islam itu sangat ketat nih dalam menghitung harta yang kita punya. Karena nggak selamanya 100% harta itu punya kita, tapi ada hak orang lain. Tuh, yang bisa bagi saya tuh. Saya kan punya gaji di sini. Kok dia masa ikan mau dibeli? Ya kan sedekah bentuknya banyak. Kalau dia punya ikan terus dia ngasih ke orang yang kelaparan, kan jadi sedekah itu ikan. Berarti kalau saya dapat ikannya segini, ada jatah orang, jatah lu deh misalnya 2,5%, berarti besok-besok gue tiap mancing ujung buntutnya buat lu. Berarti jatah lu tuh. Nggak apa-apa Bang Opi. Tapi kan itu buat orang nggak mampu. Oh, Yang 2,5% tuh buat orang-orang kaum duafa, tuh janda-janda tua. Kalau dia mau, ini mukanya duafa banget. Dia orang lewat orang orangnya nyumbang. Kalau ada dia, saya nggak ada cakepnya. terus begitu juga Bang Opi nih. Kalau ngasih duit, sebisa mungkin sih di tempat yang seharusnya. Ya, kenapa itu pemerintah pada nangkep-nangkepin tuh? Oh, tuh yang di lampu merah, Ustaz. Kalau misalnya kita ngasih, kita kalau ketahuan mau ditangkap sama pemerintah. Itu bagaimana? Sebenarnya ada bagus ya pemerintah. Pemerintah takut kalau itu dibiarin, ntar yang dari kampung pada datang semua ke Jakarta. Pada minta-minta semua, lampu merah jadi rame, jadi tambah ribet di Jakarta. Jadi sih boleh ngasih di mana aja boleh, jangan pakai curiga, jangan pakai nyari tahu tuh duit mau kemana. Tapi yang lebih baik nih buat kita kalau mau sedekah di tempat yang seharusnya. Aduh, lama bener si Sobret. Ngelayap kemana sih tuh anak? Awas, awas lu Bret ntar. Aduh. Jah, sini. Iya, kenapa Pak? Susul si Sobret sekarang sana. Lama bener tuh anak ngambil laundry di Hong Kong kali ya. Iya Pak, Bapak tuh sabar. Sabar tuh disayang Allah loh Pak. Sabar sih sabar. Nih masuk angin nih. Sabar aja masuk angin tuh. Sudah DJ samperin ya Pak. Nah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar. Pak Sabar aja nggak sabar sama Bu Sabar.
Perasaan gue nih kempel kayak rambutnya Bob Marley. Diganti-ganti sih Pak Haji. Males banget tinggal beli doang. Siapa naruh singkong di sini? Kilo. Ngapain sih lu di sini? Gue lagi kerja, mandor lo. Enggak bang, saya lagi ada butuh sama Bang Opi nih. Butuh apaan? Saya mau minjem uang bang. Pinjam duit. Iya, Berapa duit? 50.000 bang. Berapa? 50.000 bang. 50.000. Iya, Itu duit nggak kecil, tahu nggak 50.000 gede tuh. iya makanya bang saya mau minjem. Kalau minta kan takut nggak dikasih. Iya nggak bakal gue kasih. Minta, emang lu anak gue. Udah nih, bantuin kerjaan gue ntar gue kasih duit. Kerjanya apa Bang Opi? Ngepel, masa bersihin muka gue? Minjem lu bisa ganti, kalau enggak lu nyariin gue di akhirat. Iya, Paham ya? paham Bang Opi. Habis ngepel, lu bersihin kaca. Pakai pembersih kaca. Jangan pakai ludah ntar pada baret nih kaca. Emang lu udah saya kenal Bang? Ludahnya kan berpasir. Jadi, bener nih, Bang Upi kirim salam buat Muna. Oh, Mona mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu Bi? Jadi gini tuh. Saya pengen mancing, tapi umpannya belum ada. Apa hubungannya sama Bang Upi? Saya tuh kalau cerita masih ada pikiran, saya ceritanya bisa nggak lancar. Jadi kalau Empo pengen saya ceritanya lancar, Empo, saya pengen beli umpan ikan, tapi duitnya nggak ada. Iya. Ya sih kan dia. Apal deh gue. Kalau satu pasti kagak temennya, kagak bisa ngobrol. Iya, Pan? Nih. Gitu dong. Sebenarnya tambah cantik. Ya tahu. Cerita dong, dong. Iya, saya ceritain pasti masalah cintanya Pomuna, Bang Opi. Gimana? Jadi gini. Dijah. Mau kemana? Mau ke tempat laundryan, Po. Ngapain lu, Jah? Ke tempat laundry, kok agak bawa baju? Dija mau nyusulin sobret, soalnya dia ngambil laundryan tapi belum balik-balik, Bang. Tapi kemana? Ke warungnya Mpok Munah. Iya, bayarin utangnya Bu Udin. Sama Bu Udin ya dibeliin nyimak lo sama sobret. Ih, Bayarin utang Bu Udin. Yaudah, kalau gitu Dija pamit ya, Bang. Po, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya sekarang nih, Pok, takut keburu tutup tokonya. ntar dulu. Nih ya, Jal, kalau misalnya mau beli empan, yang cakep tuh di warungnya Pawo. Terus ntar rebusnya nih, jangan mateng-mateng. Pakai telurnya juga telur bebek. Demen banget tuh ikan. Kok ngerti juga masalah umpan ikan? Dulu Pan, mantan suaminya Muna juga demen mancing. Muna yang buatin tumpannya. Oh, mantannya demen mancing. Iya. Kirain tahu umpan Po masih peranakan mujair. Bentar lagi beres nih kerjaan. Tinggal atuh dong Pitu. Udah kelar nih semua kerjaan. Tinggal nagih sama Bang Opi. Mana Bang Opi? Ini dia nih. Bang Opi. Bang. Hah? Kerjaannya udah beres Bang. Apaan sih lo? Kerjaannya udah beres. Kok sebentar banget udah beres aja. Gua aja belum pules. Udah beres Bang semuanya. Kaca-kaca juga udah pada kinclong. Kaca doang yang kinclong. Kan disuruhnya kaca. Emang apaan lagi Bang? Gigi lo. Iya yang berkinclong deh. Yaudah Bang, saya minta bayarannya. Berapa nih? 50.000. Nih, 2.000. ini 50.000 satu nih. Iya. Nih, gua kasih yang 3 tuh. Daripada gua kasih yang 1. Kok cuma segini Bang? Mau lu berapa? Kan sobret butuhnya 50.000 Bang. Ya, gua nyang tekor dong.
Kerjaan dikit mintanya 50.000. Tapi lu tetap mau 50.000? Mau bang, mau. Bener? Bener. Lu kerjain tuh kerjaan gue selama sebulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bener aja. Utang yang kemarin aja kamu belum lunas. Udah main pinjem lagi. Iya bang, saya lagi butuh banget. Ya boleh sih. Tapi bunganya harian. Hah? Harian? Gede dong. Ya gede lah. Kenapa jadi gede dan harian? Karena utang...